hukum Allah harus diterapkan. Nggak bisa enggak. Apapun konsekuensinya. Saya berikan gambaran begini. Banyak orang tua misalnya, anaknya nakal nih, buat masalah, narkotika lah, buat masalah, suka mabuk-mabuk lah segala. Ibunya dan ayahnya salah sayang nih. Kenapa salah sayang? Anaknya nggak dihukum, ditutupin. Udahlah, udah. Maka mungkin dia berharap sudah, kalau anaknya nggak keluar rumah sudah senang dia. Salah, bukan begitu. Harus hukum berlaku. Salah dihukum. Kalau ibu dan bapak mau anaknya baik tuh yang narkotika, ditangkap polisi, biarin di penjara. Biarin dia kapok. Nggak bisa. Kalau dikeluarin dibayar, pastikan dia buat lagi. Nggak bisa. Harus tega, apa boleh buat? Karena memang efek jera dari perbuatan itu akan membuat pelakunya berhenti. Berapa banyak orang begitu, bayar lagi polisi, keluar lagi. Ada anak-anak, mungkin anak-anak ibu, Masya Allah punya kemampuan, dibeliin mobil, tabrakan mobilnya. Suruh dia tanggung jawab. Enggak, tabrakan, suruh supir yang bawa. Suruh dia bawa ke bengkel, walaupun kita yang bayar misalnya kalau dia tidak punya duit. Jadi dia tahu ada masalah, ada efek dari apa yang dia lakukan. Ya. Ada satu keluarga, saya pernah memberikan masukan karena memang dikonsultasikan dengan saya gitu. Jadi anak-anaknya bapak dan ibu ini, mereka Masya Allah sangat mampu sehingga akhirnya apapun disiapin buat anak-anaknya. Sampai pada tingkat anak-anaknya ini kalaupun tabrakan mobil pulang malam minggu mabuk-mabukan, ya udah ditinggal di jalan mobilnya. Udah tinggal pulang ke rumah. Tuh ayah, tuh ibu mobil saya di sana, udah. Anaknya saking nakalnya sampai pernah mobilnya dalam kondisi mabuk jatuh ke lautan, pinggir laut. Dia keluar, mobil dibiarin. Tapi sama orang tuanya ya sudah. Anak dimarahin sebentar sudah selesai. Ini keliru nih. Dan anak itu tidak pernah lihat bagaimana tuh mobil dikeluarkan kembali. Anak itu tidak pernah bawa mobil yang dia tabrakin ke bengkel tadi. Kan harus ada minimal ada efek jerah dari perbuatannya, itu dia kapok tuh. Masalahnya enggak. Jadi anak ini tidak pernah terdidik. Ini sayangnya salah ini. Salah, gitu kan? Harus biarin dihukum kalau melanggar. Ya, dan menerima hukuman pada saat memang kita salah, itu satu hal yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa sebenarnya karena akan maksimal efek kapoknya tuh. Jadi nggak mau lagi diulangin. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam Islam ada pidana gitu. Ada orang-orang Bapak Ibu sekalian yang bisa dinasihati dengan lisan, ada orang yang Masya Allah kita ngobrol satu kali, tidak boleh nak ya, nggak boleh loh ini haram, udah ditinggalin, oh iya ya nggak boleh ya, sudah ditinggal. Ini orang yang cerdas. Ada orang yang nggak, memang keras kepala, nggak bisa kecuali ada efek jera besar, gitu kan. Nanti tabrakan, nah baru dia kapok gitu. Nanti di penjara baru nangis-nangis, biarin, karena itu memang yang paling tepat buat dia. Dan kita harus di sini bisa membaca kasih sayangnya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Sampai kata ulama kalau ada pencuri ketangkap digebukin, itu masih ada bentuk kasih sayangnya Allah di situ. Kenapa? Karena Allah sudah tahu orang ini kalau dia tidak digebukin nih, tidak ketangkap, dia akan mencuri terus dan ujungnya neraka nih. Neraka itu berat. Maka Allah biarin tuh, ketangkap, gebukin deh. Karena orang ini ternyata sebelum mencuri sudah Allah ingatin tuh. Pernah mungkin dipermalukan, ketahuan, mungkin di sekolah pernah mencuri dipermalukan, mungkin orang tuanya pernah tegur, mungkin banyak hal sebelum datang ke pergokan itu gitu. Tapi dia nggak mau kapok, ya sudah sekalian. Gitu kan? Nah ini juga bentuk kasih sayangnya Allah karena ada hal yang lebih besar di sana. Allah sudah tahu. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, antara hamba dengan Allah ini tidak bisa disamakan dengan makhluk, tapi supaya manusia bisa faham. Beliau mengatakan seperti orang tua dengan anaknya. Anak ini mau berteman sama teman-temannya. Teman-temannya buruk nih, buruk. Kita sebagai orang tua tahu. Narkotika lah, nakal lah, segalanya gitu kan. Lalu anak ini nggak tahu, malam minggu janjian, ayah ibu saya mau ikut ya, mau main sama sana. Kira-kira bapak ibu izin nggak? Hah? Izinin nggak kalau dia mau bergaul sama orang-orang nakal? Nggak diizin. Kenapa nggak diizinin? Karena kita tahu kalau itu buruk dan berbahaya jangka panjang buat si anak kan.
Ini kata Ibnu Qayyim perumpamaan Allah kalau memberhentikan seorang hamba dari satu perbuatan. Bahkan seringkali dia ngerengek sama Allah, minta sesuatu Allah belum kasih. Sehingga Allah tahu kalau dikasih bahaya nih orangnya. Sampai ada sebuah hadis yang mulia, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada sebagian ya, malaikatnya, mengatakan, luaskanlah rezekinya hambaku ini, karena dengan luasnya rezeki dia makin taat kepadaku. Dan tahanlah rezeki hambaku yang ini, karena kalau kau bukakan maka dia akan durhaka padaku. Jadi Allah SWT justru di situ ada kasih sayangnya, gitu ya, yang banyak orang tidak faham.